Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat musela yang dirahmati Allah, pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu di tempat yang penuh barokah ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa umat Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Yang ketiga, saya Nur Zulfa Husna selaku guru PAI SMP Muhammadiyah 1 Sleman ingin menyampaikan kultum berjudul keutamaan berpuasa. Apa sih yang membedakan puasa dengan yang lainnya? Seperti itu. Puasa itu dalam bahasa Arab didefinisikan dengan dua term, yaitu apa? Ada siam dan ada saum. Nah, siam itu diartikan ibadah kita sehari-hari, yaitu ibadah puasa. Sedangkan saum dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai al-imsak. Al-imsak itu apa? Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, al-imsak itu artinya menahan diri. Nah, Ali As-Sobuni berpendapat asyam fi syar'i huwa al-imsak anit to'am wasyarob wal jima ma'an niyah minat turukil subhi anit hurur maghribi. Nah, maksudnya itu apa? Nah, Ali As-Sobuni ini sebenarnya sependapat dengan ulama-ulama lainnya, bahwasannya puasa itu menahan diri dari makan, dari minum, dari jima. Jima itu berhubungan badan suami istri dengan niat dari pagi hingga terbenam matahari. Nah, yang membedakan pandangan Ali As-Sobuni dengan yang lainnya, bahwasannya puasa itu tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, terus berhubungan badan suami istri. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana puasa itu kita menahan diri dari yang namanya perbuatan-perbuatan buruk yang tidak disukai Allah, baik dilarang maupun tidak disukai. Nah, itu bentuknya baik kecil maupun besar seperti itu. Nah, bisa kita tidak boleh menahan diri untuk menggibahi orang lain, mengurangi diri dari yang namanya judi, minum-minuman dan lain sebagainya. Itu. Selanjutnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Artinya apa? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Nah, konsekuensinya adalah kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengambil makna apa? Pertama, bahwasannya puasa itu merupakan pondasi dari agama Islam itu tersendiri. Nah, pondasi agama Islam tersendiri itu gimana? Jika puasa itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak dilaksanakan dengan sempurna seperti bangunan. Nah, ketika bangunan itu tidak dibangun dengan baik, tidak dilaksanakan, tidak didesain dengan baik pondasinya, maka bangunan itu akan rubuh. Begitu juga dengan puasa. Puasa itu ketika menjadi pondasi agama seseorang, maka harus dilakukan dengan sempurna, didesain dengan semenarik mungkin, didesain dengan sebaik mungkin, didesain dengan
sesempurna mungkin. Karena apa? Ketika puasa itu tidak didesain semenarik mungkin, maka pondasi agama seseorang itu akan rusak, seperti itu. Yang kedua apa? Puasa ini sebenarnya bukan sekedar ibadah umat Islam kayak gitu. Puasa ini sebenarnya ibadah yang sudah dilakukan oleh manusia sebelum sebelum Islam ini lahir. Jadi ini merupakan ibadah peradaban manusia, seperti itu. Nah, mereka orang-orang terdahulu sebelum Islam lahir melakukan ibadah puasa ini tidak hanya sekedar mencari kesehatan, mencari kebugaran kayak gitu. Kalau penelitian-penelitian sekarang mengatakan bahwa puasa itu bisa kok mengurangi mah, ya betul. Tapi orang-orang terdahulu tidak hanya mencari itu dalam berpuasa, tetapi apa? Kebutuhan spiritual mereka. Seperti itu. Mungkin informasi atau kultum dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semua kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya datangnya dari Allah. Cukup sekian dari saya. Nun wal qalami wa mayasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.